Iran kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel pada Minggu, 4 April kemarin. Serangan ini disebut sebagai Operasi Janji Setia. Nama itu diberikan untuk menunjukkan bahwa para pemimpin tertinggi di Teheran, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menepati sumpah mereka atas hukuman terhadap Israel dan pihak lain. Dilansir Al Jazeera, serangan itu merupakan respons atas aksi Israel yang menargetkan konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024. Serangan tersebut menewaskan 13 orang, termasuk 2 jenderal IRGC yang bertugas memimpin operasi di Suriah dan Lebanon. Serangan balasan Iran ini merupakan serangan kombinasi drone, rudal jelajah dan rudal balistik ke sejumlah objek militer di negara Yahudi tersebut. Operasi Janji Setia ini dinilai menjadi satu kemenangan terbesar pada abad ini. Hal itu diungkap oleh mantan perwira intelijen Korps Marinis AS, Scott Ritter. Scott mengatakan, senjata-senjata Iran terbukti mampu menembus sistem pertahanan anti-rudal Israel. Lebih dari selusin rudal Iran tetap mampu menghantam lapangan udara dan instalasi pertahanan udara Israel meski sudah dilindungi. Lebih lanjut, Scott menyebut bahwa tindakan Iran dibenarkan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Kedua, bahwa situs pertahanan udara Israel rentan terhadap serangan Iran. Jika terjadi pembalasan, maka fasilitas militer AS di Timur Tengah akan menjadi sasaran serangan Iran sehingga AS tidak berdaya untuk menghentikannya. Inilah sebabnya, mengapa Iran sangat menekankan upaya untuk menjauhkan AS dari konflik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Intersepsi Israel terhadap ratusan rudal dan drone Iran dalam semalam merugikan rezim Zionis hingga 5 miliar shekel atau 22 triliun rupiah. Kerugian itu dilaporkan media Israel pada Minggu, 14 April 2024. Brigadir Jenderal Ram Aminach, mantan penasihat keuangan Kepala Staf Israel mengatakan, biaya pertahanan diperkirakan antara 4-5 miliar shekel. Sebelumnya disebutkan sekitar 350 rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran ke Israel berhasil dicegat. Namun ia membenarkan bahwa kerusakan kecil telah terjadi di pangkalan udara Nevatim di Beersheba. Selain peluncuran dari Iran, rudal dan drone juga diluncurkan dari wilayah Lebanon, Irak, dan Yaman. Sebagai informasi, Iran melakukan serangan udara terhadap Israel pada Sabtu 13 April sebagai pembalasan atas serangan udara di ibu kota Suriah. Di mana serangan itu menewaskan 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk 2 jenderal penting. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Israel mengalami kerugian hampir 22 triliun rupiah akibat serangan Iran pada Sabtu 13 April. Serangan setidaknya 300 drone Iran pun membuat situasi di Israel semakin mencekam. Akibatnya, warga Israel yang ketakutan memilih untuk meninggalkan negara tersebut. Dikutip dari Jewish News, Bandara Internasional Ben Gurion Israel sempat ditutup pada Sabtu seusai serangan Iran. Perang terbuka itu memaksa maskapai penerbangan nasional Israel membatalkan lebih dari 2 lusin penerbangan. Begitu pula dengan beberapa maskapai penerbangan asing membatalkan penerbangan. Namun bandara itu telah dibuka kembali pada Minggu 14 April pagi setelah ditutup selama 7 jam. Bandara internasional utama negara itu melanjutkan operasi penerbangan pada pukul 7.30 waktu setempat. Sementara dari potret yang diunggah oleh media Photos Resistance menunjukkan warga Israel kabur. Dari potret itu terlihat banyak pemukim Israel melarikan diri dari tanah yang diduduki secara massal. Beredar pula video yang memperlihatkan Bandara Ben Gurion Israel dipenuhi dengan ratusan warga Israel dan warga asing. Kondisi bandara sangat chaos karena warga panik saat Iran melakukan serangan setidaknya 300 drone. Mereka berteriak dan kalang kabut ingin segera meninggalkan negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran telah meluncurkan serangan pertamanya ke wilayah ibu kota Israel, Tel Aviv pada Sabtu 13 April malam waktu setempat. Lebih dari 200 drone dan rudal Iran menargetkan negara Yahudi tersebut. Kendati demikian, tak sedikit rudal Iran yang diklaim berhasil dicegat alias ditumpas militer AS maupun militer Yordania. Yordania beralasan rudal-rudal Iran telah mengancam keamanan lantaran melewati wilayah otonomi negara. Selain menembus jarak beribu-ribu mil, rudal Iran yang menghujani Israel bahkan melewati dua negara. Jarak serangan titik awal Iran ke Israel setara dengan jarak Inggris ke Ukraina, yakni sekitar 1.100 mil atau sejauh 1.770 km. Sebelumnya, rudal Iran ke Israel yang dicegat Yordania tersebut sempat membuat geger internasional. Yordania dianggap sejumlah analis geopolitik memberikan bantuan ke Israel dengan ikut menembaki jatuh drone-drone yang diluncurkan Iran dalam serangan 3 gelombang, Minggu, 14 April 2024. Tuduhan ikut membantu Israel itu dibantah Yordania dengan menekankan mereka hanya menembak benda asing apapun yang berada di wilayah udara mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran telah meluncurkan sekira 300 drone untuk menyerang Israel pada Sabtu, 13 April 2024. Seusai beberapa jam Iran menyerang Israel, Rusia pun mengirim kapal perang yang bernama Marsekal Shaposhnikov. Dikutip dari Iris Star, kapal perang itu memiliki kekuatan rudal supersonik Kinzhal. Adapun kapal tersebut telah memasuki Laut Mediterania melalui terusan Suez. Kremlin pun mengonfirmasi penempatan kapal perang Marsekal Shaposhnikov di wilayah tersebut. Namun Rusia menyatakan bahwa kapal perang tersebut memang ditugaskan sebelum perang Iran dan Israel dimulai. Dilaporkan, kapal tersebut dikirim dengan tujuan merencanakan latihan angkatan laut. Oleh sebab itu, Kremlin mengatakan bahwa mereka akan terus melaksanakan tugas yang diberikan sesuai rencana ekspedisi. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung Iran menyerang Israel jika AS menyerang Teheran demi membantu Zionis. Hal tersebut disampaikan oleh kritikus AS Jackson Hinckley. Ia mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyatakan dukungannya terhadap Iran. Rusia mendorong agar Iran tak tanggung-tanggung menyerang Israel jika Washington menyerang Teheran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.